Tim Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia memerintahkan Kantor Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Subang untuk membatalkan 500 bidang sertifikat lahan Tora 2021 yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat karena cacat yuridis administrasi. Demikian dikatakan Kepala Seksi di Subdit C4 Jamintel Kejagung Basfaumasi Jaya Laya SHMH didampingi Kepala Seksi Sumber Daya Alam Kejagung RI Erwin SH, Jaksa Akbar, Jaksa F. Andrian saat audiensi dengan tim pemburu mafia Tanah Patimban Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat di ruang Subdit C4 lantai 12 Jamintel Kejagung pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Dari 69 bidang yang Bapak sampaikan sudah kami lakukan pengecekan, ternyata benar dari data lapangan dan keterangan dari 69 dilaporkan ini bahwa ada cacat yuridis administrasi dan di sini kami sudah merekomendasikan dan sudah memberikan analisa. Jadi pembatalan juga sudah saya sampaikan juga, memang 500 bidang yang kami mintakan ini ada dan kami juga akan melakukan monitoring juga terhadap pelaksanaan terangnya gamblang. Bukan hanya 69 yang nantinya akan ditindaklanjuti, namun 500 bidang yang telah diterbitkan sertifikat tersebut akan dilakukan akan dilakukan oleh Kakantah Kabupaten Subang sesuai dengan kewenangannya yang di pasal 35 Peraturan Menteri 21/2020. Jadi mungkin kita bisa baca di situ apa yang dimaksud dengan cacat administrasi dan cacat yuridis, dan apa-apa saja unsur-unsur yang cacat administrasi dan cacat yuridis. Jadi mungkin sama-sama nanti kita pelajari bahwa itulah yang kami rekomendasikan kepada mereka. Jadi biar sama persepsi bahwa bukan cuma 69 bidang, tapi terhadap 500 bidang yang telah diterbitkan sertifikat melalui program retribusi tanah objek land reform tahun 2021 di Kabupaten Subang. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Jadi istilahnya terima kasih juga atas laporannya dan kami sudah tindak lanjuti. Nah ini tinggal kita tunggu proses daripada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang. Kami juga sudah menyampaikan akan dilaporkan ke sini dan kita akan monitor juga apa yang akan ditindaklanjuti oleh Kantah Kabupaten Subang. Dari data lapangan dan keterangan dari 69 dilaporkan ini bahwa ada cacat yuridis administrasi. Kami juga tidak melebar kemana. Nah di sini kami sudah merekomendasikan dan sudah memberikan analisa. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembatalan juga sudah saya sampaikan juga, memang 500 bidang yang kita mintakan. Jadi nggak ada, dan kami juga akan melakukan monitoring juga terhadap pelaksanaan itu. Jadi hanya inilah yang dapat kami sampaikan, Pak. Jadi sudah fix secara administrasi? Secara administrasi, dan ini sudah kami sampaikan ke Bapak. Meskipun kita sudah sampaikan nih, data-data tambahan ini, maksudnya gini, ada unsur-unsur pidananya. Gini Pak. Tadi belum dijawab Pak, ada kerugian negara atau tidaknya Pak? Secara kan Bapak laporkan ke mafia tanah. Memang mafia tanah ini kan kami juga sampaikan semenjak kami juga melakukan berbagai data terhadap yang lain-lainnya juga. Ini hasil tindak lanjut, bukan tidak prestasi juga untuk menyampaikan bahwa ini harus dilakukan pembatalan atau seperti apa. Ini bukan pemindahan juga yang suatu prestasi. Kita harus samakan persepsi. Bukan pidana ya? Prestasi itu bukan hanya pidana. Jadi bukan hanya pemindanaan, tapi keperdataan. Misalnya tindak lanjutnya, ternyata ini perdata, ya kami sampaikan ke perdataan. Berarti itu hasil tindak lanjutnya, bukan kami tidak tindak lanjuti. Di saat kami lakukan berbagai data, ternyata ini ada pidana umumnya, pemalsuan. Ya kami sampaikan ini bukan ranah kejaksaan. Apabila ini ternyata ada maladministrasi atau yuridis, kami akan sampaikan untuk dilakukan sesuai pasal 35 Peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020. Jadi semua tindak lanjut itu sudah kami lakukan. Sebelumnya Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat bersama Paguyuban Nelayan Patimban atau Nelayan Terdampak Pembangunan Pelabuhan Patimban, Laskar Jihad Anti Korupsi,
Forum Anak Jalanan Forajal dan Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi Kampak menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Istana Negara pada Selasa tanggal 7 November tahun 2023. Aksi tersebut diawali dengan prosesi ritual dengan membakar kemenyan dan menaburkan garam di sekitar pintu utama Kejaksaan Agung. Hal itu dimaksudkan sebagai simbol bahwa di Kejaksaan Agung ini menjadi sarang setan sehingga ritual tersebut sebagai simbol cara mengusir setan-setan yang mempengaruhi oknum jaksa yang menghambat penegakan hukum di wilayah hukum NKRI umumnya dan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Subang terkait dengan proses hukum kasus mafia tanah di Patimban ini. Aksi FMP Jabar kali ini mendesak Kejagung RI agar segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus mafia tanah Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang kerugian negaranya mencapai 1,8 triliun rupiah lebih. Dalam orasinya, Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman juga mendesak Satgas Mafia Tanah Kejagung RI agar segera menangkap dan penjarakan pelaku kasus mafia tanah Patimban dan sertifikat laut yang diduga melibatkan oknum pejabat ATR BPN Subang beserta tim Panitia Pertimbangan Land Reform 2021 sesuai dengan SK Bupati Subang nomor PM 0404 Kep 1, 3, 2 Tapem 2021. Kepala Desa Patimban dan para mafia tanah yang berpotensi merugikan negara 1,8 triliun lebih tersebut yang telah dilaporkan FMP Jabar ke Kejagung RI pada tanggal 13 September tahun 2022 lalu. Abah Batman mengungkapkan dirinya merasa lucu karena sempat ditawari oleh salah satu jaksa yang siap memfasilitasi pertemuan dengan para pihak mantan Kepala ATR BPN Subang dan Kanwil Jawa Barat periode tahun 2020-2021 yang diduga terlibat dalam kasus ini, sehingga dirinya sempat bertanya-tanya ada apa dengan Kejagung RI ini, jangan-jangan sudah masuk angin, jika benar masuk angin baiknya Satgas Mafia Tanah dibubarkan saja karena hanya menghamburkan uang rakyat. Dalam orasinya itu Abah Batman membeberkan bahwa melalui aplikasi Sentuh Tanahku Survei Tanahku dan data yang diterimanya ada sekitar 500 bidang tanah atau 900 hektar di Desa Patimban. Proses sertifikasinya menggunakan program Presiden RI yakni melalui redistribusi tanah objek Land Reform tahun 2021 dan ada sekitar 200 bidang seluas lebih kurang 300 hektar lebih objeknya adalah laut atau teluk bernama Cirewang dengan dasar sertifikasinya adalah surat keterangan desa atas tanah timbul atau negara yang diterbitkan pemerintah Desa Patimban yang diduga fiktif. Lebih mirisnya lagi ditegaskan Abah Batman bahwa pemilik nama yang tercatat dalam SKD itu sama sekali tidak mengetahui. Bahkan diduga ada pencurian data serta pemalsuan tanda tangan penerima manfaat tanah hibah Presiden termasuk para nelayan terdampak Pelabuhan Patimban pun yang kini hidupnya semakin terpuruk akibat tak bisa melaut dan tak sepeser pun kompensasi turut diatasnamakan sebagai penerima manfaat dalam program ini. Bahkan penerima manfaat yang seharusnya masyarakat adat atau warga setempat sebagian adalah warga dari luar Desa Patimban dan hampir 90% tanah hibah dari Presiden ini dikuasai mafia tanah. Perlu diketahui bahwa kasus mafia tanah Patimban ini sempat ditangani Kejaksaan Negeri Subang dan sudah naik penyidikan pada bulan Mei tahun 2022 namun raib bak ditelan bumi. Untuk itu pihaknya meminta Presiden, KPK, Komisi Kejaksaan, Menko Polhukam dan pihak terkait lainnya untuk melakukan supervisi atau pengawasan terhadap penanganan kasus ini dan meminta pihak Badan Intelijen Negara sebagai mata dan telinga Presiden untuk membuat LI laporan informasi kepada Presiden. Dari Jakarta Hendra Galang Perak TV melaporkan.